بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أي وقال شيخ نووي البنتاني في الكتاب تنقيح القول قال رسول الله يا ابن مسعود جلوسك ساعة في المجلس العلمي لا تمس قلما ولا تكتب حربا خير لك من إطف ألف رقبة. الحديث tahiyatan thayyibah wa ihtiramatan hasanah wa bil khusus guru kami semua Bapak Ustaz Dr. Muhammad Yusuf Siddiq MA yang alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan sehingga selalu tetap eksis dalam memperjuangkan ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran syariat tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kami banggakan bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang alhamdulillah yang sudah hadir maupun yang belum hadir, insya Allah akan bisa menyusul sehingga kita bisa mendengarkan tausiah agama, penjelasan-penjelasan tentang syariat Islam yang insya Allah akan diuraikan oleh guru kita semua. Untuk materi hari ini, kajian duha hari ini insya Allah tentang kesalahan seputar ibadah kurban. Insya Allah semoga tentang judul kajian duha ini mudah-mudahan kita semua bisa menimba ilmu khususnya tentang kurban yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu marilah kita dengarkan uraian-uraian ajaran tentang ilmu agama yang insya Allah akan diuraikan oleh Bapak Ustaz Dr. Muhammad Siddiq MA. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Nurul Hikmah Tanjung Duren Selatan 3, mudah-mudahan Allah selalu menjaga iman dan Islam kita, Allah jaga kesehatan kita, Allah jadikan kita hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kehadiran kita hari ini pada majelis ilmu pagi ini dicatat Allah sebagai ibadah yang akan memberikan timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak hingga pagi ini kita dapat hadir pada majelis ilmu kali ini. Kita akan membahas tentang kesalahan seputar ibadah kurban. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat Allah sebagai ibadah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Tema hari ini adalah kesalahan seputar ibadah kurban. Kesalahan seputar ibadah kurban. Ya. Dari judulnya bisa kita simpulkan bahwa yang akan dibahas nanti adalah kesalahan-kesalahan yang sering kali terjadi di masyarakat tentang kurban. Ya. Ada yang terkait dengan pelaksanaan, ada yang terkait dengan apa yang diyakini oleh sebagian tentang kurban. Sebelum kita masuk kepada kesalahan, kita bahas dulu definisinya. Kurban secara bahasa berasal dari kata korba, koribun, korba ya kurbu, kurbatan, kurbanan artinya dekat. Ya, jadi kurban itu sendiri bahasa Arab artinya dekat. Ya,
dekat. Kenapa disebut dengan kurban? Karena kita berkurban tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam ilmu fikih kurban sering diistilahkan dengan udhiyah yang berarti pengorbanan. Dhaha yudhi, ya, mengorbankan sebagian dari hartanya. Adapun kurban secara terminologi atau secara istilah, definisi kurban secara istilah adalah binatang ternak, unta, sapi, kerbau atau kambing domba yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu definisi dari kurban. Hewan ternak, baik itu kambing, sapi atau unta yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, ada 4 hari. Idul Adha tanggal 10, hari tasyrik 11, 12, 13, ada 4 hari. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari definisi ini ada banyak pemahaman yang salah di masyarakat. Ya. Nanti akan kita bahas, salah satunya adalah banyak orang yang beranggapan bahwa kurban itu tujuan utamanya bagi-bagi daging. Padahal kurban itu ibadah menyembelih, ya, menyembelih. Adapun dagingnya dibagikan, ya, karena kita nggak habis makannya, Pak. Ya. Jadi dan dianjurkan, bukan disyaratkan, dianjurkan untuk ngajak orang makan juga, gitu kan? Tapi bukan tujuannya bagi-bagi daging. Tujuannya kita mempersembahkan hewan ternak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tujuan utama dari kurban. Ya. Nanti di antara kesalahan banyak orang menganggap kurban bagi-bagi daging. Bukan tujuan itu. Ya. Tujuan utamanya adalah kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum kurban? Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa kurban sunnah muakkadah, sunnah anjuran muakkadah yang ditekankan. Berdasarkan hadis dari Ummu Salamah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ila ra'aitum hilal dzulhijjah wa arada ahadukum ay yudhhiya falyumsik min sya'rihi wa adhafirihi." Jika kalian sudah melihat hilal Dzulhijjah, sudah masuk bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ay yudhhiya, ada yang ingin berkurban. Kalimat ada yang ingin menunjukkan boleh, tidak ingin boleh, ya. Ada yang ingin berkurban, falyumsik min sya'rihi wa dhafirihi, jangan potong rambut, jangan potong kuku. Dari kalimat ada yang ingin menunjukkan tidak wajib. Tidak wajib. Kenapa disunnahkan? Karena perintahnya ada dalam Quran, ada perintahnya dalam Quran, tapi boleh tidak dilaksanakan. Dari situ ulama mengambil kesimpulan bahwa kurban tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Karena Nabi dalam hadis di sini menyebutkan ada yang ingin. Kalimat ada yang ingin menunjukkan boleh tidak dilakukan. Ini kenapa ini? Materinya mana? Ada yang ingin berkorban. Jika kalian telah melihat hilal Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkorban, kalimat ingin menunjukkan wajib. Itu pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama. Sebagian dari ulama Hanafi mengatakan wajib bagi orang yang memiliki nisab zakat. Artinya orang yang kaya maka wajib dia berkorban. Bahkan di dalam kitab fikih 4 mazhab al-fiqh al-madhahibil arba'ah karangan Syekh Muhammad al-Jaziri menyebutkan bahwa mazhab Hanafi mengatakan wajib bagi yang mampu. Kalau dia tidak berkorban, wajib berkorban bagi yang mampu. Kalau tidak berkorban tidak berhak bersama Nabi Muhammad SAW. Itu pendapat mazhab Hanafi. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, "Man wajada sa'atan falyudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang memiliki keluasan rezeki, artinya kaya, cukup uangnya untuk berkorban, namun dia tidak menyembelih korban, fala yaqrabanna musallana. Jangan, kata Nabi, jangan sekali-kali dia mendekati tempat salat kami. Kalimat jangan sekali-kali dia mendekati tempat salat kami menurut mazhab Hanafi berarti wajib.
Kenapa? Karena ini ada ancaman dari Nabi, tidak boleh mendekati sholatnya Rasulullah, tidak boleh mendekati musallahnya Rasulullah. Berarti tidak berhak ada syafaat Nabi Muhammad. Itu pendapat mazhab Hanafi. Ya. Saya lebih cenderung mengatakan kurban hukumnya sunnah, tapi ditekankan. Kenapa ditekankan? Karena Nabi kita Muhammad SAW ya setiap kali Idul Adha selalu kurban. Dan para nabi dari zaman dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya berkurban. Jadi syariat kurban ini bukan hanya syariat umat Nabi Muhammad, bahkan dari Nabi Adam sudah ada kurban. Ya sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa tulu alaihim naba'a abnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ceritakan wahai Muhammad tentang dua anak Adam, Qabil dan Habil. Tatkala mereka berdua berkurban, diterima kurban salah satu, yaitu kurbannya Habil, walam yutaqabbal min al-akhar, tidak diterima kurban yang lain, yaitu kurbannya Qabil. Qala la aqtulannak, Qabil yang tidak diterima kurbannya mengatakan, aku akan bunuh engkau. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, yang diterima kurbannya yaitu Habil mengatakan, Allah hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Qabil dan Habil tahu yang mana yang diterima, mana yang tidak? Dulu sebelum datang Nabi Muhammad SAW, kurban itu tidak dimakan. Jadi kurban dulu umat Nabi sebelumnya, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, kurban tidak dimakan. Nanti Allah putus api yang akan menyambar kurban yang diterima. Makanya Qabil dan Habil tahu mana yang diterima, mana yang tidak. Jadi dulu tidak dimakan kurban. Baru umat Nabi Muhammad yang dimakan. Ya. Bani Israel dulu pernah mengatakan, kata Bani Israel, Innallaha ahida ilaina an la nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bil qurbanin ta'kuluhun nar. Allah sudah janji sama kami, kata Bani Israel, tidak perlu kami beriman dengan seorang rasul pun sampai dia berkorban dan kurbannya dimakan api, disantap api. Kalau nggak disantap api berarti kurbannya nggak diterima. Kalau disantap api berarti diterima. Kalau diterima berarti dia benar-benar rasul, benar-benar nabi. Jadi dulu kurban itu pembuktian seorang itu nabi atau bukan. Jadi makanya semua nabi kurban. Semua nabi kurban karena itu pembuktian dia dekat dengan Allah atau tidak. Kalau kurbannya disantap api, disampar sama api, Ustaz, api dari mana? Allah yang maha tahu gimana ceritanya dulu. Ya, intinya Allah mutus api yang akan menyambar kurban yang diterima. Kalau diterima, berarti dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban dulu pembuktian seorang itu dekat dengan Allah. Syarat sah kurban, ada 4 syarat sah kurban. Pertama, berupa hewan ternak, kambing, sapi atau unta. Ya, termasuk kategori kambing, domba, termasuk kategori sapi, kerbau. Ya, di Arab dulu nggak ada kerbau. Ya, kenapa? Karena kerbau itu senangnya berendam. Ya, di Arab jarang ada air. Berupa hewan ternak, kambing, sapi atau unta, berarti tidak bisa kita kurban dengan rusa. Gak bisa dengan kijang, ya, dengan kuda gitu kan, karena tidak termasuk yang pernah dikurbankan oleh Rasulullah dan para sahabat. Yang kedua, cukup usia. Dalam hadis Nabi bersabda, la tadbahu illa musinna. Jangan sembelih kecuali hewan yang cukup usia. Jadi nggak boleh kita mengorbankan hewan yang nggak cukup usia. Yang dimaksud dengan cukup usia, hewannya sudah mandiri, tidak nginduk lagi kepada induknya, tidak ngekorin induknya lagi. Nah itu udah mandiri. Kalau kambing setahun minimal, kalau sapi 2 tahun minimal, kalau unta 5 tahun itu baru mandiri. Jadi nggak boleh kita sembelih anak kambing, anak sapi, anak unta yang masih ngekorin induknya nggak boleh. Ya. Atau yang giginya sudah lengkap, ya. Maka itu dianggap sudah cukup usia. Yang ketiga, disembelih pada hari raya Idul Adha setelah pelaksanaan sholat. Habis sholat hari raya, ya, selesai sholat baru boleh kita sembelih.
Makanya di hari raya Idul Adha sunnah jangan makan dulu. Supaya apa? Supaya kita nanti nyantap sarapannya kurban. Ya, itu kenapa kita sunnah gak makan dulu. Nah, ini kadang-kadang orang gak paham kenapa disunnahkan gak makan pas Idul Adha. Tapi kalau Idul Fitri sunnah makan dulu. Kenapa sunnah makan dulu kalau Idul Fitri? Untuk membedakan Ramadan dengan udah habis Ramadan. Kalau Ramadan kita gak sarapan, ya Idul Fitri kita sarapan, gitu kan? Tapi kalau Idul Adha sunnah gak makan dulu, bukan puasa. Ya nggak boleh dianggap puasa karena puasa haram di hari raya Idul Adha. Jadi mulai waktunya disembelih pada hari raya Idul Adha setelah pelaksanaan sholat hari raya dan berakhir hingga akhir hari tasyrik. Akhir hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Sebelum matahari terbenam kita masih bisa nyembelih. Semakin cepat nyembelihnya maka semakin baik. Semakin cepat kita nyembelih maka semakin baik, ya. Nah, ini kadang-kadang sebagian orang itu kan nunda menyembelihnya besoknya, secepat mungkin. Sunnah dipercepat, ya, asalkan sudah masuk waktunya. Yang keempat, tidak boleh ada cacat. Nggak boleh kita nyembelih hewan yang pincang, yang sakit, terlalu kurus, atau ada dagingnya yang terpotong, daging telinganya terpotong habis lepas, ya, atau hidungnya terpotong atau buntutnya terpotong, nggak boleh. Nah, itu 4 syarat sahnya kurban. Pertama berupa kambing, sapi atau unta. Yang kedua cukup usia. Yang ketiga disembelih setelah sholat hari raya sampai akhir hari tasyrik sebelum matahari terbenam. Yang keempat nggak boleh ada cacat sedikit pun, ya. Kesalahan seputar pelaksanaan ibadah kurban. Nah, ini kesalahan yang sering kali terjadi di masyarakat. Pertama, menilai kurban sebagai ibadah bagi-bagi daging. Itu salah, ya. Ibadah kurban bukan ibadah bagi-bagi daging, tapi ibadah kurban ibadah menyembelih. Ibadah menyembelih, ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami sudah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika, salatlah ikhlas untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah kurban. Enggak ada kalimatnya sembelihlah kurban dan bagikan. Enggak. Ya, Ustaz kalau enggak dibagikan enggak apa-apa, enggak apa-apa. Asalkan dimakan. Silakan makan, yang kurban mau makan habis pun enggak apa-apa. Ya, nah ini kadang-kadang orang memahaminya dibagikan enggak. Ibadah kurban ibadah nyembelihnya. Setelah disembelih selesai kurban. Selesai. Dagingnya makan. Tapi usahakan ajak juga orang lain makan, gitu kan? Kalau itu ibadah bagi-bagi, orang yang membagikan nggak ngambil. Tapi enggak, ini orang yang kurban disunahkan makannya. Bahkan kalau dia mau makan sendiri pun silakan asalkan habis. Kata Nabi, qulu wa at'imu wa dakhiru. Makanlah, ajak makan orang lain juga. Wa dakhiru, simpan, boleh disimpan. Ya, boleh dagingnya disimpan buat kebutuhan berapa hari, boleh. Tapi usahakan 3 hari habis. Usahakan, tapi kalau nggak habis juga nggak apa-apa juga. Ya. Jadi ibadah kurban itu bukan ibadah bagi-bagi daging. Ya, ini banyak kesalahan di masyarakat. Jadi kebanyakan orang mengira kurban sebagai ibadah bagi-bagi daging. Bukan. Kurban adalah ibadah menyembelih. Ya, menyembelih. Ibadah kurban adalah ibadah menyembelih. Perintah Al-Quran apa? Sholatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Dhaha Rasulullah bikabsyaini amlahaini aqranaini saminaini thaminaini dhabahu wa bi'adi wa qala bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi berkorban dengan 2 kambing yang gembung, yang bagus, yang mahal harganya, yang besar, bertanduk, ya. Beliau sembelih dengan tangan beliau sendiri, ya, seraya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada kalimat setelah hadis itu lalu beliau bagi-bagikan, nggak ada, ya, karena dengan selesai nyembelih selesai. Adapun kita bagi-bagi dagingnya itu bagian dari sedekah, ya, tidak termasuk syarat sahnya kurban. Dengan sudah disembelih, asalkan yang disembelih tadi kambing, sapi atau unta, ya, kemudian cukup usia, disembelih setelah sholat hari raya,
tidak ada cacat sedikit pun, sah. Dibagikan, bagus. Kalau itu dibagikan juga, ya. Kata Nabi, makanlah, ajak makan orang, ya. Wa at'imu wadakhiru, simpan, boleh disimpan. Kalau bagi-bagi nggak disimpan lagi, Bu. Kalau kita bagi-bagi disimpan, enggak, dibagikan habis, ya. Ini saya mau bagiin sembako, dibagiin habis. Kalau disimpan nanti tidak bagiin berarti. Ibadah kurban bukan ibadah bagi-bagi, ibadah nyembelih. Ibadah nyembelih. Jadi karena tujuan ibadah kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah bukan tujuan utamanya memberi makan orang lain, bukan. Jadi bukan tujuannya ngasih makan orang lain, ya. Makanya kurban boleh dimakan oleh orang yang berkurban dan keluarganya sendiri walau tidak dibagikan. Dulu waktu saya di Maroko, ya, saya 14 tahun di Maroko. Itu orang semua kurban. Di Maroko itu semuanya kurban. Ya, semua kepala keluarga berkurban. Hampir enggak ada yang enggak kurban. Ya, hampir enggak ada yang enggak kurban. Enggak ada bagi-bagi daging. Kenapa? Karena semuanya beli. Semua rumahnya beli semua. Enggak ada orang bagi kupon, enggak ada. Dia beli sendiri, dia kulitin sendiri, dia potong-potong sendiri, dia masak sendiri, dia makan sendiri. Enggak ada bagi-bagi. Kecuali kalau kita datang ke rumahnya baru disuguhin. Nih, ya, sate kambing. Baru. Kalau kita datang ke rumahnya, kalau kita kan datang ke rumahnya nggak disodorin, kenapa? Karena semua tetangga punya kambing semua. Semua kurban. Kalau nggak kurban nggak dianggap lebaran. Di Maroko kalau nggak kurban tidak lebaran berarti. Jadi anak-anak kalau udah dekat lebaran Idul Adha itu nanya sama bapaknya, Pak, tahun ini kita lebaran nggak? Oh lebaran, kata bapaknya. Mana lebarannya? Jadi kambing itu udah namanya lebaran kalau udah dekat Idul Adha. Mana lebarannya? Itu lebarannya udah diikat di atas rumah. Dulu orang Maroko itu rumahnya bertingkat, paling atas itu kosong. Nah biasanya mereka taruh di atas, nanti potongnya di atas itu. Ya, diikat kambingnya gitu kan ya. Nanti pas Idul Adha habis sholat, orang pulang ke rumah langsung potong sendiri. Motong sendiri. Tukang jagal gak laku di Maroko karena semua orang bisa motong. Semua orang bisa motong. Ya, udah terlatih motongnya. Motong mulitin, motong itu udah terlatih. Habis potong-potong langsung dibakar. Itu sarapannya kurban itu. Jadi kalau Idul Adha, siapa yang mau berangkat ke Maroko ya, di depan rumah itu orang pada nyantai semua. Ya, nggak laku, ya, tukang jagal, karena mereka bisa potong sendiri, kulitin sendiri, kulitnya dikelola sendiri. Kalau di kita kan bingung kulitnya mau diapain. Kan Maroko orang bisa semua mengelola kulitnya. Kulitnya itu jadi karpet. Makanya kalau orang Maroko di rumahnya pasti ada karpet kambing. Pasti ada karpet kambing karena mereka kelola sendiri, mereka bersihkan, mereka jemur. Ya, pasti ada karpet kambing kalau orang Maroko. Kalau dia ngaku Maroko gak ada karpet kambing, bukan orang Maroko berarti. Ya. Semua orang kurban, semua orang nyembelih sendiri, ngulitin sendiri, motong-motong, makan, masak semua sendiri. Ya, kalau kita datang ke rumahnya baru dikasih disodori. Nggak datang ke rumahnya nggak dibagi. Loh kenapa? Semua orang nyembelih. Semua orang nyembelih. Ya. Idul Adha itu lebaran, Adha itu kurban. Idul Adha lebaran bagi yang kurban. Yang nggak kurban, makanya kata Nabi tadi, kalau saya dekat di dalam sholat kami ngapain ikut sholat? Ya. Kayaknya mampu tapi nggak kurban, ngapain kalau saya dekat tempat sholat kami? Ya, kita sholat ya untuk orang yang kurban aja di sholat Idul Adha. Sebenarnya seperti itu, ya. Tapi kalau di kita terbalik, ya, banyak yang nggak kurban ketimbang kurban. Tapi kalau di sana susah nyari yang nggak kurban itu susah. Ya, rumah kumpul itu berkurban juga, ya, karena jadi nggak lebaran kalau kurban. Berbeda dengan sedekah dan zakat yang bertujuan untuk memberi orang lain kebutuhan mereka. Jadi kurban bukan bagi-bagi daging, tapi kurban nyembelih. Ya, cuman kebanyakan orang, ya, kalau dia udah serahkan uang kurban kepada dia, masa bodoh kepada dirinya. Harusnya dia hadir. Nabi sendiri mengatakan kepada putri beliau Fatimah, bumi kata Nabi, Fatimah bangun.
Ishhadi udhiyataki, saksikan kurbanmu disembelih, kata Nabi. Itu Fatimah, putrinya Rasulullah. Bangun, kata Nabi. Fatimah, qumi, bangun. Ishhadi udhiyataki, saksikan kurbanmu disembelih. Karena ibadah kurban itu nyembelihnya itu. Kalau kita bisa nyembelih, kita sembelih sendiri. Kalau kita nggak bisa nyembelih sendiri, minta sembelihkan dan kita saksikan. Persembahkan langsung kepada Ya Allah, terimalah ini kurbanku. Karena kurban persembahan kita kepada Allah, bukan buat orang lain, bukan. Setelah dipersembahkan kepada Allah, Allah nggak butuh dagingnya, silakan santap oleh kalian, kata Allah. Silakan dimakan, siapa aja boleh makannya. Mau kaya, mau miskin, mau muslim silakan. Ya, setelah kita persembahkan kepada Allah, silakan disantap. Ini mau makan sendiri pun silakan. Ya, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Aku gak butuh, kata Allah, dagingnya. Yang aku butuhkan adalah pembuktian ketakwaanmu. Engkau buktikan ketakwaanmu. Ya, jadi kita berkorban itu membuktikan ketakwaan, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan ngomong dekat dengan Allah kalau kita tidak kurban, gitu kan, kira-kira kayak gitu. Nah, itu kesalahan yang pertama, menganggap kurban sebagai ibadah bagi-bagi daging. Bukan. Kurban adalah ibadah menyembelih, melaksanakan perintah Allah. Ya, banyak orang gitu kan yang di sini kurban berapa? Kurban berapa di sini? Bayarnya 3 juta? 3,5. Udah diserahkan kepada dia 3,5. Masa bodoh kami kayak apa? Itu salah. Ya, tanya lagi, mana kambing saya? Kayak gitu. Kenapa? Karena kurban itu persembahan kepada Allah. Kalau kita mempersembahkan sesuatu kepada orang yang kita cintai, ya, kita mau beli jam tangan buat istri kita, lalu datanglah kita beli online gitu kan, ya, datang jam tangannya kira-kira dibuka dulu nggak, Bu? Dibuka dulu, ini jam tangan layak nggak buat istri saya? Dibuka dulu, ini buat persembahan orang yang aku cintai. Nah, gitu juga kita kurban persembahan untuk Allah. Periksa dulu, Mas, mana kambing saya? Itu, wah, kecil amat, tidak sesuai dengan cintaku kepada Allah. Ganti yang besar, gitu kan? Harusnya kayak gitu. Ya, itu kurban. Nabi sebelum meninggal 3 bulan sebelum Rasulullah wafat, Nabi kurbannya 100 unta. 100 unta. 1 unta itu berapa, Bu? 30 juta. Minimal 30 juta. Unta lebih besar daripada sapi. Nabi kurban dengan 100 unta sebelum wafat. Ya, Nabi wafat bulan Rabiul Awal, bulan Dzulhijjah, Idul Adha, Muharram, Safar, Rabiul Awal meninggal. 3 bulan sebelum Nabi wafat, kurbannya 100 unta. 100 unta. Padahal cukup kurban Nabi 1 kambing cukup, 1 orang 1, gitu kan? 1 kambing cukup untuk 1 orang. Tapi Nabi kurbannya 100 unta. Ustaz, jadi boleh kita dengan 100 sapi? Boleh. Lu kenapa harus banyak-banyak? Keutamaan kurban. Keutamaan kurban itu yang pertama, ya, yang pertama, setiap bulunya Allah kasih pahala 10 kebaikan. Setiap bulunya. Ada berapa bulu? Kalau 100 unta, bulunya banyak banget. 1 unta aja banyak bulunya. 10 kebaikan setiap bulunya. Yang kedua, setiap tetes darahnya ngampuni dosa. Banyak dosanya ampuni. Yang ketiga, di hari kiamat nanti akan dihadirkan oleh Allah sebagai saksi kita dekat dengan Allah. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa atlafiha. Di hari kiamat nanti akan hadir dengan bulunya, dengan kulitnya, dengan tanduknya, lengkap semua akan hadir menjadi saksi. Ya Allah, kami saksi dia dekat dengan Engkau. Ya, nanti di hari kiamat Allah bilang, mana bukti kamu dekat dengan aku? Datang 100 unta. Ya, datang 100 sapi. Kalau kurban kita cuma 1 kambing, datang 1 kambing. Tidak seberapa dekatmu dengan aku, kata Allah. Cuma 1 kambing doang saksinya. Ya, jadi kita butuh saksi banyak. Kalau mau saksinya banyak, 100 sapi. Ya, Ustaz, 1 sapi buat 7 orang. Buat saya sendiri, ya. Harusnya kayak gitu, buat saya sendiri.
1 sapi, gitu kan? Harusnya kayak gitu, ya. Nggak usah 7, nggak usah. Aku nggak mau sapi kan, ya, saksi buat 7 orang, saksi buat aku sendiri kan, ya. Harusnya seperti itu, ya. Bukan malah nyari udah korbannya kambingnya yang kecil lagi, gitu lah, ya. Yang kurus lagi, ya. Jadi 1 sapi yang gemuk yang besar, ya. Aku mau jadi saksi di hadapan Allah, layak jadi saksi dia. Jadi seperti itu, ya. Jadi Nabi kurban dengan 100 onta menjelang wafat Rasulullah. Ulama mencoba untuk membahas kenapa Nabi kurban 100 onta, padahal Nabi cukup dengan 1 kambing. Itu 100 onta dibelinya di Yaman, bukan dibeli di Madinah, bukan, dibelinya di Yaman. Yaman dengan Mekah jauh itu, Pak. Yaman dengan Mekah jauh, ya. Nabi putus Ali kalau berangkat ke Yaman cari 100 onta bawa ke Mekah. Nabi saat itu lagi haji wada, haji terakhir beliau, ya. Bawa ke Mekah, aku sembelih sendiri. Kalau kurban itu bagi-bagi daging, Nabi sudah bilang sama Ali cari 100 onta di Yaman, sembelih di sana, bagikan aja di sana. Tapi nggak bawa ke Mekah. Dari Yaman ke Mekah bukan main jauhnya, lebih jauh daripada Madinah Mekah, ya. Padahal dulu belum ada truk, ya. Gimana itu Ali menggiring 100 onta ke Mekah? Disembelih sendiri oleh Nabi 60 onta, Nabi sembelih sendiri. Dari 160-nya Nabi sembelih sendiri, 40 diserahkan sama Ali. Ali lanjutkan kata Nabi. Ya, itu menunjukkan betapa kurban itu jumlahnya itu. Bahkan Nabi sembelih sendiri. Padahal umur Nabi saat itu sudah 63 tahun. Nabi umurnya sudah 63 tahun. Ya, tapi Nabi sendiri 60 tahun, ya. Ulama mencoba untuk mencari-cari kenapa Nabi kurban 100 unta. Ada yang mengatakan Nabi kurban 100 unta untuk menebus bapaknya. Menebus bapaknya. Udah pernah tahu cerita menebus bapaknya? Belum, ya. Nah, Nabi pernah mengatakan begini, Ana ibnu Dzabihain, kata Nabi. Aku putra 2 orang yang disembelih. Yang pertama Ismail, yang kedua ayahnya. Ustaz, ayahnya nggak disembelih, nggak jadi disembelih. Bukan nggak disembelih, tapi udah mau disembelih. Jadi ayahnya Nabi Abdullah udah pernah mau disembelih. Kenapa? Karena kakeknya Rasulullah Abdul Muttalib pernah bernazar, kalau saya punya anak 10 sehat-sehat semua, 1 akan aku sembelih. Itu Abdul Muttalib dulu. Itu cerita di masa jahiliyah. Kalau aku punya anak 10 sehat-sehat semua, 1 akan aku sembelih. Iya, anaknya. Benar punya anak 10. Bingung dia. Akhirnya dia tanya sama pemuka-pemuka masyarakat, "Nih gimana nih? Ani udah nazar nih. Ya, aku punya anak 10 sehat semua, aku akan sembelih 1." Kata pemuka masyarakat, "Aufi bin Adri, tepat ya nazar." Jadi ya udah, itu korbankan 1, gitu kan? Akhirnya 10 orang tadi diundi, yang mana yang keluar? Ya, pas keluar selalu Abdullah yang keluar. Abdullah ayahnya Rasulullah. Undi lagi, Abdullah lagi yang keluar. Diundi lagi, Abdullah lagi yang keluar. Abdullah ini anak kesayangan Abdul Muttalib, dan orang-orang senang dengan Abdullah. Kata orang-orang, kata pemuka masyarakat, Abdul Muttalib gini aja, ya, oke, nggak apa-apa Abdullah jadinya. Tapi undi lagi, dimasukin ke dalam undian itu Abdullah dan onta. Apakah Abdullah atau onta nanti kita yang keluar, gitu kan? Pas diundi Abdullah lagi yang keluar. Waduh, ini Abdullah lagi. Ya udah, kata Abdul Muttalib, aku tebus dengan 10 onta. Sekali keluar nama Abdullah, aku tebus 10 onta. 10 kali diundi, Abdullah yang keluar. Jadi 100 onta. Yang ke-11 keluar onta. 100 onta. Alhamdulillah, katanya, ya, nggak jadi Abdullah disembelih. Ya, yang disembelih adalah onta 100.
Ya. Nah itulah yang ditebus sama Rasulullah, itu kata sebagian ulama. Ya, kata sebagian ulama, ya, tebusan atas Abdullah ayahnya, ya, tapi itu tidak ada hadisnya, ya, itu tebak-tebakan ulama aja, ya. Tapi yang jelas Nabi kurban dengan 100 sunnah, ya. Kurban tidak boleh tanpa akikah. Ini kesalahan yang berikutnya. Seringkali orang bilang, Ustaz, aneh mau kurban, tapi akikah belum. Gak ada hubungan kurban dengan akikah. Gak ada hubungan kurban dengan akikah. Akikah udah lewat, ya. Semua nabi kurban, tidak ada satu nabi pun yang akikah. Semua nabi kurban, tidak ada satu nabi pun yang akikah. Ada nabi mengakikahkan dirinya? Tidak. Nabi pernah mengakikahkan Hasan dan Husain saja, tapi tidak pernah mengakikahkan dirinya. Nggak pernah, ya. Nggak ada satu hadis pun yang menyebutkan ada nabi atau sahabat yang akikah. Nabi cuma pernah mengakikahkan Hasan dan Husain. Apa ceritanya Nabi mengakikahkan Hasan dan Husain? Itu akikah kebiasaan orang Arab di masa jahiliyah. Orang Arab di masa jahiliyah terbiasa kalau ada anak lahir disembelihkan kambing. Buat apa? Buat diambil darahnya, diusapkan ke kepala bayi supaya bayinya tidak diganggu jin. Itu awal akikah, sejarah akikah. Makanya nabi-nabi terdahulu ada yang akikah. Ya. Saat Nabi datang, Nabi luruskan. Ya, Nabi luruskan. Kalau kalian mau akikah, nggak apa-apa kata Nabi. Ya. Tapi kepala bayi jangan dikotori. Cukur, bersihkan, cukur. Ya, kambingnya jangan dipersembahkan kepada berhala tapi dimakan. Ya, jadi itu kata Nabi. Jadi kalau kalian mau akikah karena ini sudah jadi kebiasaan, nggak apa-apa. Tapi kepala bayi jangan dikotori, dibersihkan, dicukur. Dan kambing akikahnya jangan dipersembahkan. Mereka persembahkan berhala dulu. Jangan dipersembahkan kepada berhala, tapi dimasak dan dimakan. Saat lahir Hasan dan Husain, Nabi kasih contoh. Nabi akikahkan, ya, kapsan satu kambing. Cuman itu cerita Nabi akikah, ya, satu kambing, dan Nabi cukur kepala Hasan dan Husain dan bersedekahkan setimbangan rambutnya berupa perak. Dan Nabi perintahkan kepada Aisyah, kambingnya dimasak kita makan. Makanya mazhab Hanafi mengatakan akikah tidak disyariatkan karena Nabi dalam rangka meluruskan, bukan dalam rangka mensyariatkan. Tapi kalau kurban perintahnya ada dalam Quran. Kalau kurban perintahnya ada dalam Quran. Ya. Jadi Ustaz akikah sunnah kan? Kalau mazhab Syafi'i tetap sunnah, karena Nabi sudah contohkan. Kalau mazhab Syafi'i tetap sunnah, Hanafi tidak disunnahkan. Ya. Mazhab Syafi'i tetap disunnahkan karena Nabi pernah contohkan akikah. Mana ada akikah yang lain? Cerita Nabi tentang akikah kecuali Hasan dan Husain. Kalau mazhab Hanafi mengatakan itu bukan dalam rangka mensyariatkan tapi meluruskan keyakinan yang salah. Ya, tapi kalau mazhab Syafi'i karena Nabi sudah contohkan, boleh kita ikuti, sunnah kita ikuti. Ya. Jadi itu terkait dengan akikah. Jadi nggak ada hubungan kurban dengan akikah. Kalau kita punya anak baru lahir pas Idul Adha, ya, sunnah diakikahkan. Kalau bisa kurban juga, karena perintah kurban lebih tegas daripada akikah. Kalau perintah kurban lebih tegas dari akikah, ya, ada Quran, fasholli li rabbika wanhar, salat dan ikhlas untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Kalau kurban diperintahkan, ya. Bahkan Nabi dalam hadis mengatakan, kata Rasulullah, kata Nabi, ma'amila adamiyyu min amalin yawman nahri ahabbu ilallah min ihraqid dam. Tidak ada amal anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai Allah daripada menyembelih kurban. Itu kalimat kurban itu menyembelih. Enggak ada menyembelih kurban dan bagi-bagi, enggak ada. Ya. Hadisnya cuma ma'amila adamiyyu min amalin yawman nahri ahabbu ilallah yawman nahri ahabbu ilallah min ihraqid dam. Tidak ada amal anak Adam di hari raya Idul Adha yang lebih dicintai Allah daripada menyembelih kurban. Ya, jadi kurban itu apa? Menyembelih.
Bagi-baginya itu nomor sekian, nggak termasuk syaratnya, ya, nggak termasuk syarat. Jadi kurban tidak boleh tanpa akikah, ini syarat. Tidak disyaratkan untuk berkurban harus akikah terlebih dahulu. Ibadah kurban disunnahkan pada setiap Idul Adha tanpa disyaratkan harus melakukan akikah terlebih dahulu. Bahkan para nabi termasuk Nabi Muhammad selalu berkurban walau tidak ada satu keterangan pun yang menyebutkan mereka melakukan akikah untuk diri mereka. Nggak ada satu pun, ya. Quran nggak menyebutkan, hadis nggak menyebutkan ada nabi yang akikah untuk dirinya, nggak ada. Ya, cuma pernah nabi akikahin Hasan dan Husain. Perintah berkurban ada dalam Al-Quran dan hadis, sementara akikah hanya ada dalam hadis. Kalau akikah cuma ada dalam hadis, tapi kalau kurban perintahnya dalam Quran dan hadis. Perintah kurban, ya. Tadi antara lain hadis yang tadi saya sebutkan, tidak ada amal anak Adam di hari raya Idul Adha yang lebih dicintai Allah daripada menyembelih kurban. Artinya perintah kurban jauh lebih kuat dari perintah berakikah. Namun jika ada yang baru melahirkan anak pas Idul Adha, disunnahkan yang mengakikahkan bayinya, sebagaimana juga ia disunnahkan berkurban juga. Ya, kalau bisa akikah dan kurban, ya. Kalau tidak bisa cuma satu kambing 20 akikah, ya udah nggak apa-apa, akikah tahun depan masih bisa kurban, ya. Berkurban di pelosok. Jadi banyak orang ngirim-ngirim kurban. Ustaz, apa hukumnya kita kurban ke pelosok? Nggak masalah, boleh-boleh aja. Tapi kurban itu nyembelihnya itu. Kalau kita kurban pelosok, kapan bapak nyembelihnya? Kapan nyaksikan penyembelihannya? Ibadah kurban itu nyembelihnya itu, ya. Nyembelihnya itu. Bapak ikut menyediakan tempat sholat hari raya. Sholat hari raya di sini di mana? Di lapangan itu. Di lapangan itu. Ikut jadi panitia. Pas hari rayanya bapak hadir. Ngapain itu ikut-ikut nyiapin? Sholat hari raya itu sholatnya itu bukan nyiapin tikernya, bukan. Ente ngirim kurban ke sana, bukan ngirimnya itu kurban, nyembelihnya itu kurban. Jadi perumpamaan orang ngirim kurban ke pelosok sama aja dengan orang yang nyiapin sholat hari raya lalu dia gak ikut. Sholatnya itu yang sholat hari raya. Ente nyiapin tikar bukan sholat hari raya itu. Ya, benar nggak Pak? Kurban itu nyembelihnya itu. Ente ngirim cuma buat bantu-bantu doang, buat bantu orang berkurban. Ya, ente nggak nyaksikan. Ente nyiapin tikar, bantu-bantu orang sholat, ente nggak ikut nyaksikan, nggak ikut melaksanakan, gitu kan? Jadi itu terkait dengan ini. Jadi Ustaz, kurban ke pelosok. Saya dulu di Arab nggak pernah dengar kurban ke pelosok. Semua orang ini sendiri. Tidak ada yang dikirim-kirim, Mbak. Ya. Bukan saya nggak mau dikirim ke Palestina, boleh kirim, nanti sebeli dagingnya dikalengin kirim ke Palestina. Selesai kita berkurban, persembahkan ya Allah, terimalah ini kurbanku untukmu. Habis itu kita kaleng-kalengin. Ada orang yang bisa kaleng-kalengin Pak, ya, diawetkan lalu kirimlah ke Palestina sana, silakan. Ya, ente laksanakan dulu, ya, ente laksanakan dulu. Ibadah kurban bukan bertujuan membagikan daging, tapi menyembelih. Bahkan Rasulullah selalu menyembelih kurban beliau sendiri, tapi menyembelih sendiri. Ya, enggak minta sembelihkan orang lain, enggak. Ya, yang tadi saya sebutkan, disuruh usia Rasulullah 63 tahun, tapi menyembelih 60 unta. Ya, beliau berkorban dengan bahkan menjelang wafat Rasulullah, beliau berkorban dengan 100 unta yang didatangkan oleh Ali bin Abi Thalib dari Yaman. Dari Yaman, jauh, ya. Dan beliau sembelih sendiri di Mekah. Antara Yaman dengan Mekah jauh, belum ada ternak, belum, ya. Gimana itu Ali bisa menggiring 100 unta ke Mekah? Ya, jika tujuan berkorban adalah membagikan daging, tentu Nabi langsung perintahkan Ali cari unta 100 di Yaman, sembelih bagikan. Ya, tapi nggak bawa ke sini, aku sembelih sendiri. Ya, padahal sarana transportasi unta saat itu memang sulit, belum ada truk dan lain-lain. Jadi itu korbannya. Jadi kalau Ustaz di sana banyak orang yang nggak makan daging, iya. Inti mau bantu mereka korban, iya. Tapi itu sendiri juga di sini satu. Karena kurban itu nyembelihnya itu, ya, nyembelihnya itu. Adapun di sana itu cuma membantu orang, sama dengan orang yang nyiapin
lapangan buat sholat hari raya, lalu pas hari raya dia nggak datang. Dia nggak datang. Ente cuma bantu-bantu. Dapat pahala sholat hari raya? Tidak, ente nggak sholat. Ente nggak sholat, ente cuma bantuin orang aja, gitu kan? Ente nggak sholat, dapat pahala sholatnya enggak. Ya ente nggak sholat, ya. Jadi itu yang perlu diluruskan di masyarakat, ya. Jadi orang kebanyakan, Ustaz saya kirim ke kampung. Kalau mau kirim ke kampung nggak apa-apa, tapi disebut juga di sini. Ya, satu di sini, satu di kampung. Nah, karena korban itu jumlahnya itu. Korban harus dengan hewan jantan, nggak ada syarat harus hewan jantan. Tadi sudah saya sebutkan 4 syarat nggak ada jantan. Ya, tapi sunnah yang besar. Kambing yang jantan itu umumnya lebih besar. Ya, kalau yang jantan lebih besar. Kalau betinanya lebih besar, yang betina lah, ya. Karena percuma betina kalau nggak ada jantan, ya. Benar. Satu jantan bisa menghamilin 10, tapi satu betina nggak bisa menghamilin 10 jantan. Ya, nggak bisa, ya. Hamilnya cuma satu kalau betinanya satu. Tapi kalau satu jantan bisa menghamili 10, ya. Tidak disyaratkan hewan korban jantan, namun disyaratkan yang tanpa cacat. Tidak boleh mengorbankan hewan yang pincang-pincang sakit, terlalu kurus, ada dagingnya yang terpotong dan lepas, nggak boleh juga. Jika itu terpenuhi, maka boleh walau betina. Bahkan kambing betina hamil pun dibolehkan. Boleh hamil. Kalau ada yang hamil, sebaiknya dia nggak hamil. Tapi kalau udah kita sembelih ternyata hamil, loh, kok ada kambing di dalamnya, gitu kan? Ya boleh-boleh aja, tetap sah. Ya, kata Nabi, kata Rasulullah, ya, sembelihan induknya adalah sembelihan janinnya. Jadi janinnya ikut tersembelih bersama induknya, asalkan pas dibuka ya udah mati juga. Kalau udah mati juga boleh kita makan, sama aja dengan isi perut. Tapi kalau dia hidup kita belah kabur, ya udah biarin kalau kabur, ya biarin nanti masih hidup. Kalau mau dimakan ya harus disembelih dulu karena dia hidup, ya. Tapi kalau dia ikut mati bersama hidupnya, maka hukumnya halal untuk dimakan. Jadi tidak harus jantan, boleh betina, bahkan betina hamil pun dibolehkan. Walau sebaiknya yang tidak hamil, sebaiknya yang tidak hamil agar janin yang ada di perut kambing bisa lahir dan dibesarkan untuk berkorban tahun berikutnya. Korban harus dibagikan. Nah, ini juga tidak harus dibagikan. Ibadah korban bukan bagi-bagi, bukan bagi-bagi. Ya, ibadah korban ibadah menyembelih. Setelah disembelih selesai, silakan santap kata Allah. Siapa aja boleh nyantapnya. Setelah kurban disembelih itu milik Allah, milik Allah. Siapa aja boleh makannya, muslim non muslim, kaya miskin boleh semua. Ya, silakan santap. Yang kurban dan yang nggak kurban silakan. Ya, itu punya Allah, bukan punya yang berkurban lagi, bukan punya yang berkurban lagi, bukan. Ya, tidak disyaratkan hewan kurban harus dibagikan semua. Walau mazhab Syafi'i menganjurkan untuk dibagikan sebagian darinya untuk fakir miskin. Mazhab Syafi'i menganjurkan ada yang kita bagikan untuk fakir miskin. Kalau enggak apa-apa juga, karena tidak termasuk dalam 4 syarat sahnya kurban tadi. Karena hewan kurban adalah persembahan untuk Allah, bukan untuk manusia. Ya, jadi nggak boleh kita niatnya untuk manusia, enggak, untuk Allah. Nggak boleh untuk manusia. Jadi nggak ada aneh mau kurban dah biar orang makan daging, bukan. Aneh mau kurban buat mempersembahkan buat Allah. Ya. Berbeda dengan sembelihan untuk makanan kita sehari-hari atau untuk memberi makan orang lain pada acara resepsi misalnya yang memang bertujuan untuk dimakan atau dibagikan. Ibadah kurban tujuannya dipersembahkan kepada Allah, namun Allah tidak membutuhkan dagingnya dan memerintahkan kita semua makannya. Silakan makan oleh kalian. Ya. Jadi kurban itu boleh kita makan. Bahkan nggak perlu minta kalau kurban. Ya, nanti disembelih mau berkelimpahan ya. Pak ini mau saya masak ya. Boleh ambil aja. Punya Allah itu. Minta izin sama yang berkorban, bukan punya dia lagi. Karena dipersembahkan untuk Allah sudah. Punya Allah semua. Ya, Ustaz yang berkorban berhak pahanya. Paha yang mana aja? Itu mau pahanya, ini ambil pahanya. Tapi ini paha kambing saya, bukan kambing bapak Pak. Ya,
Kurban itu persembahan untuk Allah, punya Allah. Ya, dikasih paha yang mana aja. Kalau bapak masih nanyain kambing bapak, berarti bapak nggak ikhlas buat dipersembahkan buat Allah. Ya, nah itu kurban. Beda dengan kurban kita, beda dengan kambing kita sendiri buat makan kita. Punya kita, ada yang mau minta dulu, dikasih, alhamdulillah nggak dikasih nggak boleh. Tapi kalau kurban dipersembahkan untuk Allah, punya Allah, bukan punya yang berkurban lagi, bukan. Ya, Pak mau pahanya, ini pahanya Pak. Tapi ini paha kambing saya, bukan paha kambing bapak lagi, bukan. Ya udah dipersembahkan, emang bapak ikhlas atau enggak sih? Gitu kan? Jadi kalau nggak ikhlas ya lain lagi ceritanya. Jadi bukan punya orang kurban, orang yang berkurban lagi. Ada yang nanya, Ustaz, panitia boleh nggak sisihkan daging kurban lalu kita masak buat makan bareng-bareng? Boleh. Minta izin, nggak perlu minta izin. Mau minta izin sama siapa? Punya Allah. Ya, dengan cara yang makannya semua boleh, nggak boleh hanya berpanitia. Ya, karena itu punya Allah. Nggak berhak dibatasi berpanitia doang. Ya, masak, yuk makan. Lalu orang-orang nggak pada datang nggak masalah. Ya, sunnah dimakan. Ya, sunnah kita cicipin karena itu hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah tidak membutuhkan dagingnya dan memerintahkan kita untuk makannya. Bahkan dianjurkan memakannya orang yang berkurban dan orang di sekitarnya, termasuk orang kaya sekalipun. Kalau kurban tidak ada yang mustahil, semua mustahil. Ya, ini kadang-kadang suka ada perayaan kita menerima ya hewan kurban dan menyalurkannya kepada mustahil. Nggak ada mustahil kalau kurban. Semua orang mustahil. Ya, orang non muslim pun boleh ikut makan. Orang non muslim pun boleh ikut makan. Ustaz, kalau ada orang non muslim mau ikut kurban boleh, terima aja. Yang penting kita yang nyembelih. Tapi bukan atas nama kurban nyembelihnya. Ya, nyembelih seperti hewan biasa, ya buat makan-makan gitu kan. Yang berkurban berhak sepertiga. Ini kesalahan yang sering kali di masyarakat. Yang kurban berhak sepertiga, bukan berhak sepertiga, bukan. Ya, tapi berhak makannya sama seperti orang lain berhak makannya. Semua orang berhak makan kalau kurban, bukan hanya yang kurban, semua orang berhak makannya. Jadi yang berkurban nggak perlu dia berhak, dia berhak sepertiga, sama seperti Anda juga berhak sepertiga, Pak. Ya, saya juga berhak juga makannya, sama. Ya, bapak terlambat ya udah nggak dapat, ya. Jadi ya, itu kurban, Allah perintahkan makannya, termasuk yang kurban juga. Silakan makan kata Allah, termasuk yang kurban diperintahkan itu. Jadi bukan dia berhak sepertiga, tapi berhak makannya, sama seperti orang lain berhak makannya juga. Quran dan hadis memerintahkan kepada semua orang, semua untuk memakan daging kurban, termasuk yang berkurban, dan sunnah segera dihabiskan. Sunnah segera dihabiskan. Ya. Jadi bukan hanya yang kurban. Kalau kita ketemu hewan kurban kabur, Pak, tangkap aja. Langsung sembelih kalau udah pada waktunya sholat hari raya udah, ini ada kambing kurban, langsung sembelih. Ya, setelah disembelih langsung kulitin, langsung potong-potong, langsung dimasak. Perlu kita juga perlu, kan punya Allah udah. Yang penting namanya ada di situ. Dan pas kita nyebelnya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma taqabbal, Allah terimalah ini kurban dari siapa ini namanya. Gitu kan ya. Sembelih, habis itu kulitin, potong-potong, langsung masak. Ya, perlu kita nggak perlu, karena bukan punya dia, kan dia persembahkan buat Allah. Ya, kalau nggak mau kirim ke villa di Persada di Pamulang sana, ya, ke rumah saya. Ya. Termasuk yang berkorban dan sunnah segera dihabiskan. Maka puasa haram, puasa kenapa haram pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik? Supaya daging kurban segera dihabiskan. Jadi yang berkorban sama dengan orang lain diperintahkan makannya. Bukan dia lebih berhak dari yang lain, bukan. Ya, bukan dia berhak sepertiga, nggak ada kalimat sepertiga dalam hadis. Nabi mengatakan makanlah, ajak makan orang lain, kata Nabi, simpan kalau masih ada sisa juga. Ya, itu perintah kepada siapa? Semua. Berlaku untuk semua yang kurban dan yang nggak kurban. Siapapun silakan makanlah kata Allah, ajak makan orang lain juga. Ya, dan simpan kalau masih ada sisa. Jadi bukan yang berkorban berhak, bukan.
Jadi yang berkorban sama dengan orang lain diperintahkan makannya bukan ber1/3. Bahkan boleh yang berkorban makan semuanya bersama anggota keluarga jika daging kurban hanya cukup buat mereka dan bisa habis oleh mereka. Boleh? Ya, dia langsung masak. Kalau dulu di Arab Pak, nggak ada bagi-bagi kan? Mau di Arab Saudi atau di Maroko, saya pernah di Arab Saudi, pernah di Maroko, pernah. Nggak ada bagi-bagi daging, nggak ada yang bawa kupon, nggak ada. Jadi mereka sendiri kurban, mereka makan sendiri. Ya, mau ngasih orang semua kurban semua. Cuma di kita yang banyak nggak kurban, Medina yang kurban, ya. Kecuali di di Tanjung Duren Selatan yang kebanyakan yang kurban daripada yang enggak, ya. Kurban tuntas saat sudah dilunasi. Ini yang kesalahan berikutnya. Orang kurban langsung datang kepada dia, ini saya mau kurban 3,5 juta. Masa bodoh kambingnya yang mana? Ya, kapan nyembelihnya nggak mau masa bodoh, ya. Itu yang nggak boleh, ya. Karena kurban itu nyembelihnya itu. Dan pastikan kambing Bapak ini layak untuk dipersembahkan kepada Allah sesuai dengan besarnya cinta Bapak kepada Allah. Ibadah kurban adalah ibadah menyembelih, bukan ibadah bagi-bagi daging. Bahkan Nabi selalu menyembelih sendiri dan menyatakan putri beliau, ya Fatimah, kata Nabi, bangun saksikan kurban disembelih. Ya, untuk menyaksikan penyembelihan kurbannya walau tidak menyembelih sendiri. Maka kurban sebaiknya tetap kita lihat hewannya, pastikan hewannya layak untuk Allah, ya, sesuai dengan cinta kita kepada Allah. Mas, kambing saya mana itu? Kok kecil amat Pak? Cintamu kepada Allah lebih besar dari itu. Beli lagi satu sapi buat saya sendiri dah, ya. Harusnya kayak gitu Pak, ya. Ini udah lunas sudah, masa bodoh kambing kayak apa, ya. Kayak orang mau ngasih kepada orang lain gitu kan, ya. Masa bodoh itu bagus atau tidak gitu kan. Berarti tidak terlalu penting buat dia, ya. Maka kurban sebaiknya tetap kita lihat hewannya, pastikan memenuhi syarat dan saksikan saat penyembelihan. Persembahkan langsung sama Allah. Kalau kita mau mempersembahkan sesuatu kepada orang yang kita muliakan, kita datang langsung sendiri atau lewat kurir, langsung kita datang sendiri. Ini persembahanku untukmu. Pastikan layak apa enggak, ya. Muka itu mau ditaruh di mana kalau yang dipersembahkan tadi enggak layak, ya. Pastikan layak dan bagus, gitu kan, baru ente bangga persembahkan ini persembahkan, gitu kan, ya. Jadi kayak gitulah, ya. Persembahkan sendiri di hadapan Allah, ya Allah, taqabbalallahu taqabbal hada. Nabi mengatakan, Nabi Muhammad sendiri mengatakan, Allahumma taqabbal hada min Muhammad, ya Allah terimalah ini dari Muhammad, ya. Persembahkan langsung kepada Allah dan persembahkan sendiri kepada Allah. Sebagaimana kita juga, kita jika ingin mempersembahkan sesuatu pada orang yang kita cintai, dipastikan hadiahnya bagus dan layak untuk orang tercinta, dikemas dengan baik serta diserah terimakan sendiri tanpa perantara. Ya Allah terima, ya Allah, gitu kan. Jadi seperti itu ibadah kurbannya. Ada lagi satu pertanyaan, Ustaz. Saya tahun lalu udah kurban atas nama saya, tahun ini atas nama istri, tahun berikutnya nanti atas nama anak. Kurban itu ibadah bukan? Ibadah. La ithara fil ibadah. Dalam urusan ibadah tidak ada mendahulukan orang lain. Jadi Ustaz kurban atas nama saya, atas nama saya sendiri. Tapi istri saya, kalau mau istrinya kurban, belikan satu lagi. Mau anaknya belikan satu lagi, ya. Emang bapak mau persilakan istri masuk surga lalu bapak enggak? Gitu kan? Jadi ya, ini kesalahan di masyarakat, ya. Untuk urusan ibadah giliran, enggak ada giliran urusan ibadah. Saya, Papa mau ke masjid, mau ikut, ayo. Bukan, ke masjid aja, hadir majelis taklim hari ini, Papa di rumah aja. Enggak, itu urusan ibadah. Saya dulu mau ikut, ayo ikut bareng-bareng. Kalau nggak mau ya udah terserah, ya. Urusan ibadah kita di depan, ya. Nabi selalu kurban atas nama Muhammad, tidak pernah Nabi kurban atas nama Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, enggak. Allah taqabbal, ya Allah terimalah ini dari Muhammad, ya, dan keluarganya. Keluarganya digabungkan, tidak disebut satu persatu, ya. Ya Allah terimalah ini dari Muhammad
dan umatnya digabungkan, tidak disebut satu persatu. Ustaz, saya mau istri saya kurban juga, beli dua kalau gitu. Ya, emang nyuruh istri masuk surga bapak enggak di belakang aja? Enggak, ikut juga. Ya, Ma, mau masuk surga tahun ini, yuk, papa kurban, mama kurban juga. Ya, nanti kita beli kambingnya dua, gitu kan, kayak gitu. Ya, bukan giliran, ya, bukan giliran, karena satu kambing belum tentu memasukkan kita ke surga. Ya, satu kambing belum tentu memasukkan kita ke surga. Ya, apalagi kalau giliran. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dibuka pertanyaan silakan. Bu Joko, biar Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita apa korbannya berkelompok 7 gitu kan. Oke. Karena kita nggak pernah punya sikap yang berani, yang mana punya kita kan kita nggak ngerti. Kelompok yang mana? Oke. Ya, kedua, pernah sampai yang selama korban si A tersebut beserta keluarga, boleh nggak? Kenapa? Jadi si A korban, gitu ya. Beserta keluarga. Ya, supaya mendapatkan pahalanya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau di sekolah-sekolah kan murid suka suruh patungan tuh Pak Ustaz untuk berkorban. Murid suka suruh patungan untuk berkorban. Oh, patungan. Itu sifatnya seperti apa jadinya korban itu? Oke. Ada lagi? Silakan. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dengan adanya teknologi yang seperti HP, seperti video call misalnya, apakah masih bisa kita mengirim korban nanti kalau mau sembelih di video ini korbannya, terus kita menyaksikan lewat video itu? Oke. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau menanyakan, misalkan kita ada niatan untuk menghadiahkan kurban untuk guru ngaji kita yang sudah tiada gitu. Terus kita sumbangkan, kita beli sendiri tapi kita sumbangkan ke masjid. Nah, di saat kita sumbangkan di masjid, disembelih itu yang saya udah misalkan saya udah infokan ke anaknya gitu ya. Ini sumbangan untuk orang tua gitu kan, untuk bapaknya. Tapi dari masjid itu yang ditelepon kita, yang disuruh menghadiri kita gitu. Itu gimana Ustaz? Oke. Ada yang lain silakan, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, dulu Rasulullah pernah melarang memberi upah kepada tukang jagal. Betul. Nah, bagaimana cara kita mensiasati agar tukang jagal juga dapat bagian? Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kan sering berkelompok kalau kurban 7 orang 1 sapi. Apakah 7-7-nya harus hadir melihat waktu disembelih? Harus hadir melihat sembelihan. Terima kasih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak. Makanya Pak Ustaz, jadi sebaiknya kita jangan berkorban itu jangan dikirim ke belas kasih. Oke. Ada yang lain? Jika tidak ada, pukul 1.30. Oke.
Yang pertama adalah kita nggak tahu ya kambing yang mana kurban kita gitu kan ya. Dengan kita udah belajar ya, sebaiknya kita tahu ya. Kita beli sesuatu buat misalnya seorang laki-laki mau mempersembahkan ke istrinya sesuatu, dia beli lewat online, datang barangnya, kira-kira dia periksa dulu sama dia, periksa dulu layak nggak buat istri saya, jangan-jangan imitasi, ya, jangan-jangan ini jelek barangnya, ya buat istri saya harus yang paling bagus gitu kan. Nah kayak gitu juga kurban. Kita mempersembahkan kepada Allah, layak nggak cinta kita yang besar kepada Allah? Ya, kambing yang kayak mana sih gitu kan ya? Jangan-jangan kurus sakit-sakitan, bincang lagi gitu kan ya? Wah nggak layak dengan sebesar cinta saya kepada Allah. Jadi kita sebaiknya tahu. Tanya sama pada dia, mana kambing saya? Kasih tanda yang berbeda. Kurang besar beli lagi yang lebih besar, gitu kan? Karena kita membuktikan kedekatan kita dengan Allah. Ustaz, korbannya sapi. Sapi ini termasuk. Tanya sapi mana punya saya? Mana sapi kurban saya? Gitu kan? Ya. Bila perlu satu sapi kita sendiri. Bila perlu satu sapi kita sendiri. Saya mau satu sapi jadi saksi buat aku sendiri. Harusnya kayak gitu. Nabi 100 unta tadi ya. Kemudian boleh gabungan keluarga, boleh. Hanya disebut keluarga, ya, Muhammad dan keluarga. Ya. Yang mana yang keluarga yang masuk, yang wajib dinafkahi. Ya, yang wajib dinafkahi itu yang masuk. Ya. Jadi istri masuk, anak yang belum balik masuk. Tapi kalau anak yang sudah mandiri, yang sudah berkeluarga tidak. Ya. Kemudian patungan, ya. Boleh nggak patungan beli satu kambing? Bukan kurban berarti, ya. Kecuali kalau atas nama satu orang. Jadi yang lain bantuin, misalnya gitu kan, kadang-kadang di sekolah gitu kalau satu kelas ngumpulin duit cukup beli satu kambing. Atas nama siapa? Kalau mereka rela semua atas nama gurunya, wali kelasnya silakan. Baru dia jadi kurban, ya. Atas nama wali kelas. Jadi yang dapat pahala wali kelasnya aja. Dapat pahala kurban, tapi yang lain dapat pahala membantu, tapi nggak dapat pahala kurban karena atas namanya cuma wali kelasnya, ya. Kemudian divideokan, ya sekarang udah canggih, ada HP itu kan divideokan, boleh gak ada masalah, tapi kita mempersembahkan sesuatu dengan sendiri datang beda dengan divideokan, ya. Datang orang gitu kan, kurir, Bu, ini hadiah dari suaminya nih, Mas, ini udah saya kirim ya, gitu kan ya. Yang mana yang lebih baik dengan orang yang datang ya, Mas, ini persembahan Bapak. Beda dengan divideokan doang. Emang gak punya waktu suami saya datang ke sini untuk mempersembahkan sendiri kepadaku, gitu kan? Kata Allah, aku sudah kasih waktu banyak kepada dia. Sedetik saja dia tidak bisa mempersembahkan dia sendiri kepadaku, gitu kan? Jadi itu kurban. Tadi dari Yaman dikirim ke Mekah, dari disembelih sendiri. Bukan main zaman dengan Mekah jauh. Itu kurban. Orang masih banyak menganggap kurban itu bagi-bagi. Padahal kurban itu menyembelihnya itu. Nabi perintahkan kepada Fatimah, ya Fatimah, bangun, kata Nabi. Isyhadi wa tahiyyah, dan saksikan kurban disembelih. Itu Nabi perintahkan kepada Fatimah, putrinya Rasulullah. Bangun, saksikan kurban disembelih. Karena ibadah nyembelihnya itu yang kurban. Yang ada pun bagi-baginya itu di luar kurban, tidak termasuk syarat-syaratnya kurban. Ya. Jadi boleh nggak nyembelih? Boleh. Sah, tapi tidak afdal. Ya. Karena cuma pakai video. Sama dengan suami mempersembahkan kepada istrinya, lalu kurir yang datang, lalu dia bilang, Mas, ini udah saya sampaikan ya. Ibu-ibu kira-kira mau suaminya datang langsung mempersembahkan? Atau lewat video aja? Bila perlu suaminya minta berlutut gitu kan ya.
bagus ya. Jadi itu yang dilakukan oleh Nabi seperti itu. Nabi selalu menyembelih sendiri. Selalu menyembelih sendiri. Nabi punya 2 kambing. Tahar Rasulullah Syaini Abdahaini Akrani Saminani Saminaini. Nabi berkorban dengan 2 kambing yang gemuk, yang bagus, yang mahal, yang besar, yang bertanduk. Nabi sembelih sendiri dua-duanya. Nabi tak wakilkan kepada orang lain. Nabi sembelih sendiri dan dengan mengatakan, ya Allah terimalah ini dari Muhammad. Persembahkan diri sama Allah. Ya Allah terimalah ini dari Muhammad. Ya. Padahal Nabi sudah dijamin masuk surga. Kita belum tentu masuk surga. Ya. Guru ngaji kita yang disuruh menghadiri. Ya. Kalau kita mau masuk surga, kita aja yang korban. Ya. Guru ngajinya mau atau enggak? Gitu kan? Jangan-jangan nggak mau dia, gitu kan? Biasa aja, gitu kan? Ya. Kita aja yang korban atas nama diri kita, gitu kan? Kalau guru ngaji mau dikorbankan juga, ya nggak apa-apa, dua belinya. Karena yang masuk surga bukan hanya dia, kita juga mau juga masuk surga, gitu kan? Jadi boleh kita beli buat guru ngaji, tapi dia senang nggak dikorbankan. Kalau dia senang, oh iya di mana? Di sini tuh ya. Kapan nyembelihnya? Ane mau datang. Gitu orang kalau dia senang. Kalau dia senang, ya. Kalau dia nggak terlalu peduli juga, ya, oh enggak, ya. Jadi harusnya, Mas, ini ada kurban buat kamu satu, gitu kan ya. Oh iya, di mana? Di sini ya. Ya udah dah. Nanti aku yang hadir. Kapan gitu kan ya? Dia tanya sendiri. Sebaiknya atas nama kita sendiri, ya. Nabi tidak pernah kurban, lalu beliau bilang, ya Allah terimalah ini untuk Abu Bakar. Enggak, Abu Bakar kalau mau masuk surga kurban sendirilah, ya. Aku yang mau masuk surga, gitu kan? Larangan upah tukang jagal. Siapapun tukang jagal, ya, panitia tidak boleh diupah dari hewan kurban. Enggak boleh diupah dari hewan kurban. Nah, ini kesalahan yang seringkali terjadi di masyarakat. Nggak boleh diupah dari hewan kurban. Nggak boleh misalnya ada orang yang mau apa? Mau minta kepalanya, Mas, saya sembelihin tapi saya minta kepalanya. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Karena kalau kita kasih kepalanya sebagai upah dia beli, nanti di hari kiamat datang kambing tanpa kepala. Teman, kepalanya juga upah. Kalau dijadikan upah sama aja dengan dijual berarti. Nggak boleh ya. Nanti di hari kiamat kan akan hadir. Makanya hewan kurban jangan ada yang dijual, termasuk kulitnya jangan dijual. Ya, termasuk kulitnya jangan dijual karena di hari kiamat akan utuh hadir. Dia jadi saksi di hadapan Allah. Hadir kambing utuh, ya, dengan kulitnya, dengan bulunya, dengan tanduknya, ya. Jangan kita jadikan upah sedikit pun. Dilarang oleh Nabi, la tu'til jazar syai'an min al-udhiyah, kata Nabi. Jangan berikan kepada tukang jagal sedikit pun dari hewan kurban. Ustaz, jadi tukang jagal nggak boleh terima apa-apa. Terima sebagai upah tidak. Tapi sebagai masyarakat yang lain boleh. Masing-masing masyarakat dapat satu kantong, termasuk yang tukang jagal satu kantong. Jangan dikasih dua. Ya. Ini satu kantong jatah hitik, yang satu lagi upah tukang jaga. Nggak boleh. Dia sebagai masyarakat biasa silakan. Ya, yang lain dikasih satu kantong, dia dikasih satu kantong juga. Jangan dilebihkan. Kalau dilebihkan berarti itu sebagai upah. Kalau sebagai upah berarti itu diuangkan. Sama aja dengan dijual. Karena upah itu sama dengan uang. Ya, upah sama dengan uang. Saat sapi untuk 7 orang hadir semua, sebaiknya hadir semua. Ya, yang merasa akan mempersembahkan kepada Allah sebaiknya. Saya nggak mengatakan syarat enggak, tidak syarat harus hadir. Tapi kalau hadir semua lebih baik. Persembahkan langsung kepada Allah lebih baik. Ya, kalau nggak hadir semua nggak apa-apa juga. Ya, Allah lihat mana yang sungguh-sungguh, mana yang tidak, gitu kan. Jadi sebaiknya tidak berbasdas. Saya nggak mengatakan sebaiknya tidak berbasdas. Ya, sebaiknya di sini, ya, sebaiknya di depan mata sendiri, kita sendiri itu lebih baik. Ya, kalau saya sebaiknya tidak kepasar nanti malah marah gitu sendiri nanti. Ya, ini enggak, ya, mau kepasar silakan, tapi sebaiknya di sini, sebaiknya di depan mata sendiri, sebaiknya kita sendiri. Yang disunahkan saat kurban pertama, pilih yang terbaik, yang terbagus, yang besar, yang gemuk, yang mahal, ya, yang bagus. Yang kedua,
dikasih tanda mencolok, beda dengan tanda hewan yang lain. Kenapa? Karena kalau dia kabur nanti, kalau kabur orang tahu itu hewan kurban. Orang tahu hewan kurban siapa aja boleh sembelih selama waktunya sudah tiba untuk disembelih. Jadi kasih tanda mencolok. Dulu Nabi kasih tandanya apa? Kalung sendal. Kalung sendal dikalungin. Jadi kalau ada kambing kalung sendal itu kurban. Kalau udah waktunya sholat hari raya udah tangkap, sembelih, langsung masak, langsung makan, minta izin, nggak perlu minta izin, karena punya Allah sudah. Dia persembahkan untuk Allah kan. Allah mataqabbal di sendal tadi ada tulisan nama orangnya. Ya Allah terimalah ini dari Muhammad, gitu kan ya. Habis disembelih, gitu kan ya. Dilumurin sendalnya dengan darah, digantung. Supaya apa? Supaya yang berkorban tahu hewannya udah disembelih. Oh, itu sendal saya, ya, mencolok, ya. Udah berumuran darah, berarti kurban saya udah disembelih. Ya Allah terimalah kurbanku, gitu kan. Jadi sebaiknya kita sembelih sendiri itu lebih baik daripada kita kirim ke cross. Yang kita nggak tahu disembelih atas nama kita atau bukan. Ya, kalau ada 1 juta kambing yang kurban di sini, ada Bapak sebutkan namanya satu-satu Pak. Ya, habis waktu Pak kalau disebut semua. Ya, jadi penting kita kurban sendiri, kita sebut namanya di depan. Ya, lebih baik. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seorang ustadz misalnya karena kesederhananya, dia tidak bisa berkorban. Kemudian salah satu jemaah memberikan kambing, Pak Ustadz ini kambing buat korban Pak Ustadz. Iya. Nah, apakah itu benar atau tidak? Atau Pak Ustadz itu tidak bisa korban sama sekali? Ya boleh. Siapa aja. Kalau ada yang mau korban atas nama saya, nggak apa-apa juga ya. Boleh, nggak dilarang. Tapi yang ngasih tadi korbannya Sudah pernah korban? Hah? Sudah pernah korban? Iya, masalahnya sudah setiap tahun korban itu, bukan 1 kali aja seumur hidup, bukan. Setiap tahun, ya. Jadi tahun ini pun intinya kita daftar setiap tahun masuk surganya. Ya, tahun ini saya mau daftar nggak masuk surga. Ya. Kalau ente udah daftar, mau daftarin orang lain ya silakan, gitu kan. Ada Nabi kurban kasih orang lain enggak? Ente daftar setiap tahun, nanti masuk surga daftarnya setiap tahun, gitu kan? Diupdate lagi daftarnya, diupdate lagi. Jadi nggak ada kata saya pernah enggak, ya. Ada pun orang lain, ente masuk surga juga. Dia mau masuk surga 2 kambingnya, 1 buat saya, 1 buat dia. Jadi seperti itu. Terima kasih Ustaz. Boleh, nggak masalah. Tapi sebaiknya buat dia sendiri. Ya sebenarnya seperti itu. Ya, Nabi tidak pernah. Ini kurban buat kamu aja nih, enggak. Ini Abu Bakar, nih kurban buat kamu aja nih. Ya, aneh udah tahun lalu enggak. Setiap tahun Nabi kurban. Setiap tahun Nabi berkurban. Jadi kurban itu kita daftar masuk surga tuh. Ya, mau daftar lagi, ya setiap tahun diupdate terus. Jadi bukan sekali aja, udah pernah enggak. Daftar lagi, ya, daftar lagi supaya nama ini disebut terus gitu kan ya. Kita butuh saksi banyak, gak cukup 1 kambing, gak cukup 1 sapi kita ya. Bila perlu tahun ini 2 sapi saya beli, ya sama siapa saya beli aja dah, ya. Jadi seperti itu ya. Mumpung kita masih punya kesempatan, ya belum tentu itu loh hal makan tetap kita sempat lagi. Ya, kita butuh saksi. Di saat Allah tanya, mana bukti kamu dekat dengan aku? Datang sampai 100, ya, jadi saksi, gitu kan. Jadi ya sebenarnya boleh, bukan dilarang, tapi sebaiknya buat kita. La ifara fil ibadah. Dalam urusan ibadah tidak mendahulukan siapapun. Dalam urusan ibadah saya, ya, siapa yang beban saya? Kalau itu mau ngajak orang lain, kurbankan lagi, beli lagi 2, gitu kan. Mau ngajak yang lain, beli 3, ya. Mau ngajak jalan. Mama ke masjid menghadap majlis taklim, Papa di rumah aja. Enggak. Papa mau ke masjid, mau ikut? Ayo. Ya. Enggak mau ikut, ya terserah. Ya, saya yang mau ke masjid, gitu kan.
Jadi kayak gitu. Urusan ibadah tidak ada silakan. Ya, urusan ibadah tidak ada silakan. Ya, sok depan kosong maju. Pak silakan maju. Yang ada di kita bukan gitu, Pak. Ya, Pak maju, Pak maju, Pak. Enggak, saya maju. Ya, jadi ya kayak gitu. Ya, kalau urusan akhirat, urusan MBG silakan. Ya, mau dapat MBG silakan. Mau dapat surga, aneh surga. Ya, aneh. Mau ikut ayo bareng-bareng. Gak mau ikut aneh tetap masuk surga, gitu kan? Tetap ada daftar sendiri. Ya, Allah Taala. Oke, saya kira cukup ya. Saya boleh Satu lagi ya. siap. Silakan. Pertama ada orang yang dia itu berkorban diniatkan buat almarhum. Oke. Pertama. Yang kedua dengan alasan ada pemerataan menikmati daging kurban karena dia di daerah terpencil, terluar, terdalam. Makanya beberapa lembaga itu membuka kesempatan para korban untuk berkorban di daerah yang tadi. Oke. Agar ada pemerataan. Demi terima kasih. Oke, terima kasih ya. Yang pertama untuk orang meninggal, boleh kita korban atas nama orang yang meninggal. Ya, boleh, ya ada masalah. Ya. Tapi ini korban juga. Ya, jangan untuk orang yang meninggal kita nggak mikirin diri sendiri. Ya bang, mau dia yang masuk surga, saya masuk juga. Beli dua, satu buat saya, satu buat yang meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk orang tua tidak perlu diniatkan. Kalau untuk orang tua nggak perlu diniatkan, orang tua otomatis dapat pahala dari anaknya. Otomatis ibu-ibu hadir sekarang orang tua dapat pahalanya. Ya, bapak-bapak hadir majelis taklim hari ini, orang tua dapat pahalanya, dapat kiriman tuh. Ada kiriman pahala hadir majelis taklim di Nurul Hikmah. Berarti anak saya ada di sana hari ini, gitu kan? Ustaz ada di mana? Dari Al-Quran. Walladzina amanu, orang-orang yang telah beriman kata Allah. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, keimanan yang diikuti oleh anak keturunannya. Al-haqna bihim dzurriyyatahum, pahala anak keturunannya diberikan kepada orang tuanya karena orang tuanya yang mendidiknya. Wa ma'alannahum min amalihim syai', ya. Tidak kami kurangi sedikit pun pahala anaknya. Anaknya utuh dapat pahala, didabelkan satu lagi buat orang tuanya. Kullu mri'in bima kasaba rahim, sebaliknya begitu juga. Kita udah di kuburan, anak kita bermaksiat, tanggung jawab itu. Ikut berdosa. Kalau itu tidak berusaha dulu untuk meluruskan. Ya, kita tak sekolahkan agama, tak pernah mendidik, tak pernah ngajarin dia sholat. Kalau dia nggak sholat, kita di kuburan dulu. Dia dapat dosa nggak sholat hari ini. Ya, na'udzubillahi minta tanggung jawab, gitu kan? Jadi anak dapat berbuat pahala, orang tua dapat. Anak berbuat dosa kalau kita nggak berusaha. Kalau kita udah berusaha, lepas tanggung jawab, udah dimasukin ke sekolah, udah diajarin, udah dikasih, itu kan ya, tetap dia nggak ikut juga, lepas tanggung jawab. Tapi kalau seandainya kita nggak pernah sekolahin, nggak pernah diajarin, ya dia nggak sholat, tanggung jawab. Ya, di kita di kuburan tuh, ada dapat dosa nggak sholat hari ini. Ada dapat dosa membunuh orang lagi, gitu kan ya. Alhamdulillah min dzalik. Jadi hati-hati anak-anak ya. Anak yang soleh dapat pahala kita ya. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum jami'an. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah adalah kekhilafan saya sendiri. Saya mohon maaf, saya ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.